Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Kemiripan kisah cinta pewaris Samsung, Lee Boo-jin dan Im Woo-ji dengan alur cerita drama Korea Queen of Tears. Pria asal Korea Selatan bernama Im Woo-jae nyaris mengakhiri hidupnya dengan banyaknya tuntutan harus dilakukannya setelah menikah dengan wanita tajir melintir bernama Lee Boo-jin. Diketahui Lee Boo-jin merupakan pewaris perusahaan Samsung yang didirikan oleh ayahnya. Sosok Lee Boo-jin sering dianggap sebagai karakter anak konglomerat dalam kehidupan nyata. Nama Lee Boo-jin sering mencuri perhatian publik karena merupakan anak dari pemimpin grup Samsung yang kini menjadi bos hotel mewah bernama Hotel Sila. Selain karena latar belakangnya sebagai putri orang kaya raya, kisah cintanya juga menarik perhatian netizen yang menyamakan dengan karakter Hong Hae-in atau Kim Ji-won di Queen of Tears. Lee Boo-jin diketahui pernah menikah dengan pria yang bernama Im Woo-jae. Pada tahun 1999, Lee Boo-jin menggelar pernikahan yang sangat mewah dengan kekasihnya tersebut. Pernikahan Lee Boo-jin pun mencuri perhatian publik karena Im Woo-jae yang berasal dari keluarga biasa saja yang memberanikan diri untuk menikahi Lee Boo-jin. Kisah mereka tidak persis seperti di Queen of Tears, tetapi memiliki kemiripan. Im Woo-jae dulu bekerja sebagai staf teknis di perusahaan Samsung CNT sebelum menikahi Lee Boo-jin. Sedangkan dalam serial Queen of Tears, karakter Baek Hyun-woo atau Kim So-hyun lulus dari universitas hukum terkenal, lalu bergabung dengan perusahaan milik Hong Hae-in Queen Group. Lee Boo-jin dan Im Woo-jae pertama kali dipertemukan di acara amal Samsung Foundation. Ketika itu Lee Boo-jin menyamar sebagai anak magang di perusahaan ayahnya seperti Hong Hae-in. Perasaan mereka pun bersemi di sana, sama seperti kisah di drama. Kisahnya dengan Im Woo-jae yang kala itu banyak membantu meski tidak tahu latar belakang anak magang tersebut, yaitu Lee Boo-jin. Nah, dari situlah perasaan mereka bersemi sama seperti di drama. Kemudian pasangan tersebut menikah pada tahun 1999, bisa dibilang menantang norma. Kisah cinta mereka yang menarik perhatian media hingga kini disebut menginspirasi banyak drama Korea. Sayangnya, perkawinan mereka tidak bertahan lama. Pasangan tersebut memilih jalan bercerai pada tahun 2014. Perceraian pasangan tersebut mencuri perhatian publik yang mengejutkan. Mirip dengan kisah pewaris Samsung, Hong Hae-in dan Baek Hyun-woo dikisahkan berniat untuk bercerai setelah 3 tahun menikah karena disebabkan drama keluarga. Im Woo-jae juga pernah bercerita mengenai kesulitannya ketika disekolahkan oleh keluarga istri sampai meraih gelar MBA dan MIT. Pada saat itu, Im Woo-jae merasakan hal tersebut merupakan tekanan besar. Banyak orang menganggapnya beruntung, namun tidak untuk baginya. Dia merasa kesulitan saat harus menjalankan perkuliahannya di luar negeri. Momen tersebut disebutnya menjadi masa yang paling mencekam dan menantang. Bahkan, Im Woo-jae sempat depresi karena perkuliahan tersebut. Saking depresinya, Im Woo-jae nyaris ingin mengakhiri hidupnya. Persiapan kuliah di luar negeri adalah masa yang paling sulit dan menantang dalam hidupnya. Im Woo-jae pernah bilang, waktu dulu saya ingin bunuh diri dan saat itu aku memeluk istri dan menangis seperti anak kecil. Dalam kasus Lee Boo-jin, setelahnya ia dan suami menjalani LDR, saat itu mereka hanya bertemu di hari-hari spesial karena tuntutan pekerjaan. Begitupun cerita dengan Baek Hyun-woo yang ditekan oleh keluarga istri untuk mengejar gelar MBA di Amerika Serikat agar bisa merepresentatifkan perusahaan. Dalam kehidupan nyata, kisah cinta anak konglomerat Lee Boo-jin sayangnya tidak berakhir bahagia. Setelah bercerai, Lee Boo-jin dan Im Woo-jae sempat saling berebut aset. Sang mantan suami akhirnya mendapatkan kurang dari 1% aset tersebut. Akhirnya, Im Woo-jae memutuskan untuk keluar dari posisinya di Samsung Electromechanics. Sebelum bercerai, Boo-jin mengajukan gugatan cerai kepada Woo-jae. Ia digugat karena telah melakukan KDRT. Namun, hal itu dibantah oleh Woo-jae.
proses perceraian keduanya tidaklah mudah. Setelah perselisihan selama 5 tahun, pada tahun 2020 mereka resmi bercerai. Bu Jin harus membayar 14,1 miliar won Korea dan hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada Bu Jin. Kisah cinta banyak diperjuangkan harus berakhir tragis dan berakhir perceraian. Nah, itulah dia kisah singkat dari putri konglomerat perusahaan Samsung. Semoga kalian nonton sampai akhir. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe biar makin semangat, komen kalau kalian mau request konten. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.